kayak apa sih lu jomblo gitu kan. Kayak dalam hati kayak gue mending jomblo daripada lu selingkuhin ya. Hey everyone, it's me Feren. And it's me Jessica. Welcome back ke Tiba-Tiba Kepikir episode 4. So, it's a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang kayak tiba-tiba kepikir gitu. We're gonna share about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your single girl era, you're in your I just wanna be with myself era, here's the right channel for you. So, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang aku nggak tahu kalian kayak gitu juga atau enggak. Tapi belakangan ini setiap kali aku scroll Instagram ataupun Instagram sih, kayak terutama Instagram story ya. Kalau nggak temen aku engagement, kalau nggak temen aku nikah atau lahiran, sumpah itu tuh bener-bener kayak hari ini aku sadar kayak di Instastory aku ada 3 bayi yang terlahir ke dunia. Congrats, I guess whoever. Nggak tahu apakah cuma gua doang. Sumpah, banyak banget. One of them is my teman waktu SD. Oke. Tapi kita udah nggak gitu dekat. Tapi seumuran. Duanya lagi itu teman aku punya teman which is seumuran juga. Wait, so they're all what 24? Yes, 24. That's so young. Aku nggak tahu sih, maksudnya aku di circle aku doang yang kayak gitu, atau kalian juga ngerasain kayak gitu? Tapi I feel like ya, aku tuh masih jauh banget loh dari hal-hal Agree. bayi dan popok dan susu. jangankan popok bayi, kayak ini pernikahan. Itu aja menurut aku kayak masih jauh banget. Kayak untuk plan for a wedding night misalnya gitu, atau kayak sangjit, atau misalnya kayak apa kalau di Surabaya ngomongnya apa ya? Tingcing ya. Itu aku kayaknya aku masih jauh banget sih dari itu. Kamu juga gitu? Iya sih, tapi kayak aku ngeliat kayak gitu tuh aku nggak pernah ngerasa yang kayak aku harus cepet-cepet ngejar sih. Karena aku personally ngerasa kan semua orang punya their own timeline. Jadi kayak I don't think kita harus ngikutin orang tuh lagi ngapain gitu loh. Meskipun emang kalau misalnya di Instagram story banyak yang lagi nikah atau apa, kadang kan emang we're not gonna lie, ada bukan pressure ya, lebih yang kayak gue kapan ya kayak gitu. Tapi like again, semua orang timeline beda-beda, semua jalan ceritanya beda-beda, nggak bakal sama kan. So I guess it's okay for us to like chill and just be with our own timeline, jalani hidup sendiri-sendiri. Untungnya my parents and family juga bukan tipe yang pressure juga, dan sebenarnya ada lah ada lah di dalam diri gue yang kayak ngerasa tau gak sih ketika ini semua di sekeliling kamu kayak gitu, kamu akan ngerasa ini yang salah tuh gue apa gimana gitu. Walaupun sebenarnya menurut aku nggak ada yang salah atau yang benar. Tergantung masing-masing aja gitu. Even though your family nggak nge-pressure Cici, tapi kayak I don't think you should worry too, cause Ci, you know I read somewhere katanya ada 65% dari 65 juta pemuda di Indonesia yang masih single. Terus kita juga termasuk itu dong. Kita termasuk salah satu itu. Termasuk kita. Tapi memang sih waktu COVID juga aku sempat baca kalau nggak salah dari Vocative or USS Fit itu mereka bilang rate untuk jomblo itu naik 5 atau 10% waktu pas kita COVID. Iya, mungkin. Kenapa ya? Kenapa pas COVID malahan? Karena kan kayak kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa. Jadi yang kayak hang out untuk nyari someone, untuk mungkin yang pacaran pun jadi putus. Jadi kan nambah juga rate dari jomblo-ness itu. Iya sih, iya juga sih ya. Why are you single, Ci? That's my personal question for you. Why are you single? Kenapa aku single? Kayak guys, if you're watching this, like look at this gorgeous woman. Why is she single? Tolong berkaca ibu. Aku single berarti aku udah berapa tahun single ya?
Kalau misalnya ditanya kenapa single, ya karena saya nggak dalam hubungan ya. Iya, Cuman itu obvious. kenapa aku sekarang single? Berarti lebih kayak kenapa sekarang aku nggak mau pacaran gitu. Iya, oke. We can go with that. Why are you single? Why do you choose to be single right now? Kayaknya kalau misal aku ya, lebih ke aku ngerasa aku masih punya banyak something kayak dreams yang I want to pursue, yang aku ngerasanya ini apakah sebuah hanya alasan belaka karena gue nggak dapet cowok ya? Enggak, jangan gitu, jangan gitu. Enggak lah, tapi maksud aku kayak mungkin karena selain aku belum menemukan seseorang yang benar-benar kayak sesuai dengan yang kita share the same value about Benar. relationship atau gimana. Tapi di satu sisi aku juga bukan tipe yang aku bukan in the period yang aku ngejar untuk pengen punya pasangan Oke, understandable, gitu. understandable. Tapi kalau misalnya ditanya apakah mau berpacaran, ya tergantung. Maksudnya nggak menolak juga gitu. Cuman Oke. maksudnya aku lebih prefer sekarang aku sendiri dulu dan aku mengejar mimpi-mimpi aku dulu gitu. Oke, I agree. How about you? Kalau lu sendiri, lo kenapa single, sister? Ya sama kayak Cici kan, like lagi gak mau cari pacar aja sih. I like my freedom right now. Gak tau ya, dari dulu juga, dari sebelum aku pacaran or whatever, aku tuh tipe yang gak pernah tergantung sama orang. Jadi It's good though. Iya, it's good. Jadi meskipun sama pacar atau sama keluarga, aku tuh nggak pernah tipe yang tergantung sama orang. Jadi kalau misalnya orang sekarang nanya kayak, kamu kenapa nggak mau punya pacar? Karena kan di otak-otak orang-orang yang kayak, punya pacar kan enak, kayak lu bisa kayak mana-mana temenin gitu-gitu kan. Nah, kalau di otak gue tuh lebih yang kayak, ya gue selama ini selalu ngerjain semua sendiri. Anak pertama banget sih, sumpah jujur. Cuman kayak I've never felt like I need someone to like complete me gitu sih. Jadi kayak I really like being single actually. Nah, aku malah kebalikannya kamu. Dulu aku Okay. tipe yang kayak punya this kind of attachment sama my ex. Ketika aku berpasangan, aku tuh selalu ngerasa I need someone to complete or make me feel whole. Ngerti gak sih? Kayak Really? selalu merasa gak bisa fully happy kalau aku belum menemukan sesuatu. Nah, tapi itu yang membuat aku jadi belajar. Dan kalau misalnya ditanya, kamu mau gak single? Menurut aku everyone harus cobain single. I agree. Dan I tapi agree. maksudnya soalnya aku punya tipe temen yang setiap habis putus paling cuma jeda 2-3 bulan pasti dia udah punya pasangan lagi gitu loh. Iya, benar. Aku bukan tipe yang kayak gitu sih. For me untuk move on aja kayak butuh 2 tahun gitu. Sumpah, Itu lama banget sih, selalu Ci. pengalaman aku kayak minimal tuh 2 tahun. Nah, kenapa? Makanya dari situ aku belajar kayak, oh ternyata kalau terlalu attached atau terlalu dependable kepada your pasangan itu tuh nggak bagus. Kamu jadi kayak lama-lama karakter itu ke-build ke your karakter yang kayak you need someone else's approval. You need someone Iya else's sih. kayak opinion atau sesuatu untuk ngerasa kamu valid gitu. Dari yang Cici ngomong tadi itu loh, yang tentang orang pacaran, terus putus, terus langsung cari pacar lagi. Di situ aku nggak ngerti sih. Gue nggak ngomong tentang orang-orang yang benar-benar kayak, ya they were in a toxic relationship and then they found someone new yang kayak benar-benar like an angel gitulah esensinya. But like gue ngomongin orang-orang yang kayak benar-benar habis putus pacar lagi, putus pacar lagi. Dimana mereka kayak serial dater. Like why don't you want to experience like freedom gitu loh, and like just being with yourself, kayak learning like lu tuh suka apa, gue suka apa, gue tuh siapa sih sebenarnya gitu kan. Kayak for me like gue nggak pernah ngerasa insecure gitu loh when I'm dating. Dan in my head like if you're a serial dater, like not that I'm not assuming you're insecure, cuman kayak are you insecure? Because like I don't know, kayak why do you always feel the need to always be with someone gitu kan. Like do you ever feel insecure like when you're like single? Aku lebih ngerasa kayak gak pernah insecure ketika atau aku lagi single atau aku lagi jomblo. Kayak kenapa ya? Karena menurut aku itu bukan karena orang suka merasa single itu diinterpret dengan sesuatu sadness, antara kamu tuh ada something wrong with you. Misalnya contoh kamu gak mampu untuk mencari pasangan yang attract kamu, atau misalnya kayak
Pokoknya lebih di Negatif. iya lebih di ini kan ke sesuatu yang negatif. Tapi Iya kan? aku nggak melihat itu sesuatu yang negatif. That's why aku nggak pernah insecure sih kalau misalnya aku single. That's why gue juga ngerasa gitu. Paling aku cuman jadi bahan bercandaan doang. Misal kalau misalnya ketemu teman-teman gitu kayak by the way dia lagi single. Iya nih gue single ada kalau ada teman. Tapi padahal I'm not intentionally kayak beneran mau cari gitu, ngerti gak sih? Kayak Searching. Mhm. tadi aku mau highlight satu kata yang kamu ngomong kayak freedom. Menurut aku satu kata yang memang kayak sangat menggambarkan singlehood itu adalah kata freedom. Tapi bukan freedom dalam do arti agree. yang kayak negatif, yang kayak lu bebas bisa main sama siapa aja, bukan. Lu bisa hari ini lu bisa deket sama ini, besok lu bisa HTSan sama ini, besok lu bisa situationship sama ini. Bukan yang kayak gitu ya, tapi lebih freedom untuk express yourself, untuk try atau kayak explore something new. Itu sih, that's why kenapa aku balik lagi kayak lu boleh single, tapi ada momen dimana lu harus berpasangan. Single itu adalah waktu lu untuk heal dan untuk relearn atau kayak evaluate. Karena ketika kamu dalam suatu relationship, menurut aku love tuh teach you something about yourself. Dimana gue juga ngerasa kalau misalnya when you're single, lu learn a lot of things about yourself. Like in a way, like who am I? Gue tuh suka apa sih? Gue tuh sebenarnya standar gue di orang tuh kayak gimana sih? Gue tuh pengen kehidupan kayak gimana sih ke depannya? Jadi menurut aku itu Dimana- cycle sih. Misalnya contoh ya, That's sekarang right. aku pacaran sama A. Di sini aku belajar nih, lebih ke kamu bisa lebih tahu your boundaries, what you like, what you dislike. Terus agree. kayak your anger itu bisa sampai segimana. Misalnya kamu sukanya di-treat seperti apa. Nah dari situ kamu belajar sebenarnya kamu mempelajari diri kamu, ya kan? Ketika Exactly. misalnya contoh aku udah putus sama A, ya kan? Sekarang aku single nih. Dari situ kalau orang yang benar, maksudnya yang benar itu adalah ketika kamu udah putus kamu belajar, oh ternyata aku tuh begini, standar aku misalnya begini. Ketika kamu ketemu B, kamu akan menjadi orang lebih bagus lagi nih. Nah, B itu akan mengajarkan sesuatu yang something new lagi dari diri kamu gitu. Jadi setelah B kamu belajar sesuatu, mungkin kamu putus sama B, C kamu akan lebih bagus lagi gitu. I agree. Ya gak sih? I agree. Always improving for your next partner. Tapi I also feel like banyak banget orang yang takut banget single karena mereka merasa kayak single tuh lonely banget gitu loh. Yang dimana, ya kan, banyak banget loh Aduh, kayak gitu. Ya kan banyak banget kan. Banyak Jadi kayak banget. nah, dimana di situ mereka tuh takut like alone karena mereka mungkin used to like doing stuff sama partner mereka kan. Menurut gua ya, like mending lu single and alone daripada you're together but you're lonely. Karena kayak that hurts banget sih. Ini aku suka banget. Aku juga pernah baca. Jadi kayak aku ngerti maksud kamu. Tahu gak sih teman-teman, ketika kalian berpasangan, tapi kalian ngerasa sepi, walaupun kamu punya pasangan, kamu That's sad. kamu bisa ngerasa malah nggak kesepian ketika kamu sendirian. Aduh, gimana ya? Iya kan. Ada loh kayak gitu banyak banget bener. Kayak Menurut gua banyak banget kayak gitu. it is better to be alone within yourself rather than to feel lonely kayak within the home you build inside of another human being. Ya kan? Karena once you find that home yang makes you happy, you're gonna realize yang kayak, why did I ever like live in the home in the first place gitu loh. Once you find this new home, you're gonna be like kayak, "Hah, ini loh baru yang kayak a relationship yang gak Jadi lonely kayak tuh kayak tadi gini kamu loh." bilang banyak orang yang mencoba untuk nggak end the relationship, padahal relationship itu udah nggak healthy, udah toxic, Exactly. kayak udah nggak ada something yang diperjuangkan juga, tapi nggak mau diakhiri cuman karena takut single. Exactly. Menurut aku sayang banget sih. Kamu harus I cobain. know. Aku malah ngerasa ketika aku single itu adalah masa dimana hidup aku tuh berubah sangat banyak. Karena Bener sih. gini, Bener ketika kamu aku nggak tahu ya, kalau aku ketika aku punya pacar, aku pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan dia. Terutama aku tipe orang yang bucin banget. Ketika aku punya pacar, bisa dibilang aku cuma punya 10% waktu buat teman dan keluarga. Gee, that's so bad. Nah, aku tipe yang kayak gitu. Aku tipe yang kayak ketika aku pacaran dulu. Ketika aku pacaran, aku tipe yang benar-benar
my life is gone. Apa yang aku lagi kejar, aku bakal tinggalin. Aku lebih yang kayak pokoknya aku mau 24 jam di sebelah dia. Apapun yang dia mau akan aku lakuin. Oh, Nah, gitu. dari situ aku belajar. Kalau aku gak went through that kind of relationship, aku gak akan tahu. Nah, tapi yang mau aku ngomongin adalah ketika 10% itu aku spend with my friends and family, ketika aku udah gak ada, kan aku punya waktu lebih banyak. Ya kan? Dulu waktu udah punya teman ya adalah 10%. Tapi sekarang karena gak punya teman, ya aku spend on myself gitu. Nah, jadi Iyalah. kamu pernah denger gak sih ketika cewek itu nggak punya pacar, dia akan lebih glow up. Obviously. Iya kan? Look at us. Look at us. Just kidding. Dan kidding. aku kamu pernah dengar tentang boyfriend Air gak? Oh my god, itu lagi ngetren banget di TikTok sekarang. Sekarang lagi Itu ngetren? lagi ngetren banget. Iya, lagi ngetren banget Wow. sekarang. Iya, itu lagi ngetren sekarang. Aku taunya pokoknya boyfriend intinya. Air doang, yang katanya kamu akan berubah. Lebih kayak comfortable. Kamu lebih nggak memperhatikan diri kamu karena kamu berada di sekitar laki-laki yang mungkin mereka juga lebih cuek gitu, iya gak sih? Iya sih, nggak lebih yang kayak comfortable aja where you're at, yang kayak you don't really play around with like new makeup or whatever, yang kayak you just comfortable. Nah, dulu where itu you're aku. at gitu loh. Itu aku. Oh. Sumpah, aku yang bener-bener kamu kalau aku ya dulu ini stupid banget sih. Ketika aku mau mengejar cowok, aku akan melakukan everything kayak supaya aku terlihat atraktif. Tapi Okay. once aku udah dapet, aku akan kayak oh ya udah dia udah dapetin gua. Tapi Kok gitu dan sih? mungkin itu efek dari boyfriend Air juga yang kayak ya aku udah nggak gitu memperhatikan kayaknya I have to do something with my hair loh, udah kayak terlalu kering. Walaupun bukan hanya mempercantik ya, tapi merawat. Jadi yang kayak Iya. katanya kan kalau boyfriend Air itu lumayan identik dengan jerawat kan. Ya jadi aku jadi Iya. jerawatan karena aku nggak gitu peduliin dengan penampilan aku. Aku ngerasa kayak siapa yang mau aku coba ini lagi gitu loh. Ngerti gak sih? Oh, impress Nggak ada lagi. rasanya kayak yang Sabtu Minggu dandan cantik-cantik untuk foto di cafe cantik misalnya, atau kayak beli baju untuk ngapain, karena aku dulu juga waktu ngedate jarang banget pergi-pergi. Nah, aku juga punya an experience yang sama kayak Cici, dimana yang kayak bukannya aku tuh sekarang mau impress cowok lain atau gimana, bukan, tapi like when I was in a relationship, ya udah aja kayak nge-mall ya santai aja, cuman pakai kaos, celana pendek, terus kayak kalau misalnya hari itu emang lagi mager catokan ya udah aja kayak I didn't have the need to like kayak merasa lebih gimana gitu loh. Lah, cuman kayak I totally relate sama what you were saying sih. Kalau girlfriend Air itu gimana? Oh, kalau girlfriend Air tuh lebih yang kayak your boyfriends glow up when he's with you. Oh, yang jadi pakai skincare. Ya, lu tau gak sih yang kayak tipe-tipe yang kayak cowok-cowok mulai pakai sunscreen, mulai pakai moisturizer, atau enggak mungkin kayak try to dress better. Misalnya sebelumnya dia cuma pakai kaos sama skinny jeans gitu. Terus habis kena ceweknya yang kayak beb lu coba deh pakai hem sama jeans yang rada baggy sedikit, yang kayak straight trousers tuh loh. Straight cut, iya. Terus habis itu cowoknya mulai itu, terus jadi cowoknya lama-lama tambah ganteng. Itu namanya girlfriend Air. Berarti lebih ke positif ya. Iya, for some reason. Tapi kenapa kalau kita tuh lebih ke negatif? Makanya aku juga nggak tahu jujur. Tapi makanya aku bilang kayak itu yang aku bersyukur banget ketika aku nggak single. Ya itulah pelajaran yang aku dapat. Tapi ketika aku single, aku harus mempelajari dan jangan sampai sesuatu yang nggak bagus itu kedepannya terjadi lagi. Nah di singlehood itu saatnya kamu untuk kayak mempelajari kayak oh ternyata aku tuh nggak suka loh. Sebenarnya di dalam hati aku nggak suka left kayak semua my dreams yang kayak karena aku harus pacaran sama dia, aku jadi harus maksudnya make time more untuk kita berdua, jadinya aku ya udahlah abain inilah, ya udahlah itu nanti aja lah gitu, ngerti gak sih? Aku juga nggak suka. Makanya balik lagi dari situ kamu jadi tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, your boundaries. Itu sih yang menurut aku penting. I agree. Karena kemarin tuh, this is a real testimony ya, dari my own friend, dari temen gue tuh kemarin putus kan. Terus dia tuh ngomong ke gue, Jess, gue takut banget single. Terus gue nanya kan, hah, lu kenapa takut single? Kayak, emang single kayak horror movie gitu? Kayak single by Raditya Dika. Emang horror movie gitu. Terus dia bilang, ya I'm so used to doing everything sama dia. Kayak, gue
olahraga sama dia, gue golf sama dia, gue apa ini itu sama dia, gue ke mall selalu sama dia, kayak 24/7 gue selalu sama dia, dan tiba-tiba gue harus sendirian sekarang. Terus gue kayak, ya lu belajar dong. Dan like FYI, temen gue tuh tipe yang kayak dia tuh nggak biasa, bukan single dia nggak biasa sendirian. Jadi kalaupun dia nggak single, dia tuh selalu yang sama keluarga atau sama temen dia, kayak tipe-tipe yang gitu. Jadi waktu dia bilang yang kayak just gue takut single, I totally understand. Cuman in a way, gue tuh pengen bukan ngemaksa ya, gue pengen nge-train dia buat yang kayak, lu tuh sebenarnya bisa, lu tuh udah gede, lu tuh possible banget buat ngerjain semua sendiri. Lu mau lu mau ada ide baru buat bisnis baru, ya lu coba research, lu coba development, lu pengen coba apa sport baru, lu pengen coba tenis, ya lu coba cari guru sendiri, lu coba cari teman sendiri gitu loh. Dia tuh sebenarnya bisa, cuma dia tuh gak ada confidence. Tapi karena gue paksa, karena gue yang kayak ayo lu bisa, akhirnya sekarang she's so happy in her single life. Jadi kayak I'm so proud of her. If you're watching this, I'm so proud of you. By the way, gue jadi kayak merasa lo lagi ngomongin gue diri tapi gue enggak, satu tahun yang lalu. Enggak, tapi bener, gue temen lo, maksudnya. Oh iya. Kayak apa yang lo ceritain itu gue. Gue tipe really? yang aku nggak, nih ya, ini something yang aku udah overcome. Aku tipe orang nggak bisa makan ke restoran sendiri. But I love eating alone. Aku bukan tipe orang yang bisa ke mall sendiri. Wait, what? Wait, Ci, are you serious? I love I used to. Okay, you used to. Tapi sekarang nah dari itu, karena ini aneh banget sih. Jadi gue pernah deket sama satu cowok, kayak kan. Tiba-tiba kita baru deket, bener-bener belum sampai pacaran, dia kayak ngomong, lu tuh harus belajar banyak sendiri. Terus dia paksa I untuk kayak, lu hari ini coba aja ke mall sendiri, lu harus cobain ini. Even nggak usah sampai travel solo deh, lu sampai kayak jalan-jalan sendiri, nggak perlu sampai kayak gitu. Coba aja cuman kayak ngelakuin activity sendiri. Aku dulu tipe yang nggak bisa. Aku bisa yang kayak, lu tau gak sih ketika aku sendiri, aku bakal panik, aku nggak bisa make decision, aku selalu butuh someone else's punya validation. Ya, even the simplest question kayak, ini belok kiri atau belok kanan ya, kayak gitu. Oh my god. Aku nggak bisa. Jadi dulu aku paling takut kalau misalnya aku harus kemana-mana sendiri. Oke. Walaupun nggak harus sama pasangan ya. Aku selalu ngajak antara dede aku, Jazz karena kan selalu bareng sama aku, atau kayak my mom atau my friend, karena aku bisa melakukan hal bodoh atau ketika aku sendiri. Cuman karena aku nggak bisa decide. Is it because you cannot trust yourself dulu? You don't trust your own decisions. Iya, bener. Aku belajar itu. Kayak contohnya gini ya. Ini hal simple nih. Suatu hari aku mau pergi beli sabun. Mau beli sabun di mall. Padahal yang ada di kepalaku, kamu tahu gak sih sabun kambing? Oh, I know. Itu kan harganya paling seliter itu kayak 100.000 kan. Jadi aku tuh udah kayak, oke, ini gue memberanikan diri gue sendiri karena cowok itu bilang gue tuh orangnya nggak bisa sendiri. Jadi gue mau buktiin gue bisa gitu kan. Oke. Akhirnya aku lagi nunggu mau nge-gym, aku pergi ke mall. Aku jalan-jalan, tiba-tiba aku kayak gue lihat Marks and Spencer punya sabun. Menarik nih, akhirnya aku masuk. Di dalam tuh aku kayak ditawarin masnya gitu kan. Nah, aku tuh ada tipe rasa orang tuh nggak enakan. Oh. Jadi ketika masnya kayak udah ngelayanin gue 10 menit, gue nanya itu, gue kayak, aduh gue gak bisa decide, aduh gimana ya, mending gue beli, aduh. Jadi gue ke pressure, dan di saat itu adalah yang rasa muncul aku, aduh gue gak enak sama masnya, akhirnya gue beli. Terus gue keluar dari Marks and Spencer itu, gue ngeliat bill, gue spend 400.000, yang padahal harusnya tadi gue bisa cuma spend 100.000 doang. Oh my god. Gue kayak, nah di situ aku jadi ngerasa biasanya ini bisa nggak terjadi ketika kalau gue nanya dede gue, mending gue beli nggak? Pasti dede aku kayak, ngapain beli kayak gini? Mending beli yang ini 100.000 doang. Nah sedangkan kalau misal aku sendiri, aku kayak nggak bisa think clearly, jadi aku kayak ya udah, aku bakal ngambil decision yang kayak stupid gitu, kayak ceroboh. Paham sih. Props to the guy yang nyuruh Cici keluar sendiri. Iya, aku bener-bener thankful juga sih. Props to him. Karena nggak semua orang lo bisa yang kayak bukan maksa ya, lebih kayak nyuruh orang yang kayak, lu coba deh, pergi sendiri gitu. Karena kan kayak nggak enak juga kan ya, kalau misalnya emang mereka kayak uncomfortable being alone. Tapi kayak I'm so glad you did it. Karena kalau enggak, I don't think lu bakal jadi kayak the girl you are today gitu loh, Ci. Betul. Nah, kayaknya kenapa orang itu mungkin
kenapa orang rasanya dia nggak mau single. Ngerti gak sih? Karena apa yang aku nggak tahu ya, aku benar, mencoba bisa, untuk bisa. memposisikan diri aku di diri mereka. Karena ketika aku misalnya aku ke Starbucks, aku pesen, aku duduk sendiri, aku akan berpikir orang lain bakal pikir apa ya? Nih orang freak banget sendiri. Oh, Ngerti wow, gak sih? really? Atau kayak gue ngapain ya? Kok gue aneh, gue sendiri, gue harus ngelakuin Iya, iya, sesuatu. iya. At least pertama-tamanya tuh aku masih awkward juga. At least aku harus pakai AirPods atau aku harus baca buku. Aku harus menyibukkan diri aku supaya aku nggak kelihatan aneh. Nah mungkin orang-orang yang takut to end the relationship karena takut single itu kayak gitu. gitu. Orang pikir apa ya? Kok gue nggak punya pasangan ya? Kok gue aneh ya? Misalnya gitu loh. Wait, Mungkin that's mungkin. actually a really good way to like describe orang yang kenapa kok nggak mau single. Karena like most of the things yang you said tuh bener loh. Yang kayak a lot of people tuh kayak nggak mau single soalnya mereka kayak, kalau misalnya aku single kayak antara kayak ntar orang mikir apa, kayak aku udah umur segini juga, atau enggak kayak the other reason tuh mungkin juga kayak, kalau gua single gua ntar sama siapa. Tapi kan that's for another topic. Cuman yang kayak ini those type of stuff. That's why ketika kamu bisa belajar untuk sendiri, nah di relationship kamu nggak akan terlalu attach dan nggak sedepend itu pada pasangan. Itu I sih. agree. That's why I always say to all my friends, kalian semua harus bisa be comfortable kayak in your own skin. Karena kalau kalian bisa comfortable by yourself, kalian bisa provide for yourself, kalian tuh nggak bakal gampang-gampang settle for less. Yang kayak Betul. misalnya gini, like a man selalu telat gitu ya kalau jemput kalian. Nah, kalian pasti ngerasa yang kayak, gua sendiri orangnya disiplin banget loh. Gua sendiri kalau misalnya ada apa-apa, gua nggak pernah telat. Kenapa kok gua harus settle for someone yang selalu telat? Nah, stuff like that gitu loh. Jadi kayak when you're single, like my biggest advice is to just be comfortable with yourself. Like try to eat alone. Try to cari hobi yang kalian suka sendiri. Kalau kayak temen aku gitu ya, kayak yang dia barusan putus, dia tuh suka golf kan. Nah, dia tuh dulu suka golf sama pacarnya. Terus gue bilang, lu kalau suka golf, lu driving aja sendiri. Lu healing, lu tepuk bola lah 100 gitu. Like terserah Sebagai gitu. ini ya, pelampiasan. Iya, pelampiasan gitu. Kayak udahlah, like you heal aja. Jadi dia kayak gitu sekarang. Kalau dia kayak lagi pengen, dia lagi penat gitu ya, dia lagi stres kerjaan atau apa, yaudah dia kayak ke tempat yang kayak virtual golf, terus dia udah nepok sendiri gitu. Dari itu dari orang yang nggak pernah bisa sendirian loh ya. Jadi kayak I was like kayak gila ini orang hebat banget sih gitu. Bersyukur banget dong, sumpah teman kamu punya teman like you. Oh, thank you. Karena dulu nggak ada yang ajarin aku itu kalau misalnya aku nggak nyampe match sama that guy gitu. Really? Wow. Karena dia bilang dia belajar itu juga. Dia ngerasa kayak ada advantage dari ketika lu solitude. Oh, jadi- bener sih. I do agree. Karena menurut aku kayak being alone and lonely itu two different things. Jadi Oh, I that's agree. why orang-orang tuh kayak ngerasa ketika kamu single itu kamu lonely. Padahal Kenapa ya? kalau aku sekarang malah aku ngerasa ketika in my singlehood aku nih being alone tapi in a positive and happy way. Benar, Ya kan? I agree. Karena menurut orang-orang di luar sana, mungkin menurut orang-orang di luar sana, being single means kayak ya udah lu sendirian, kayak lu jalanin semua sendirian, lu nggak ada orang yang ngechat atau gimana itu sendirian. Tapi in my perspective ya, being single is you being alone. Lonely tuh beda lah ya, alone. Lu alone dimana lu bisa explore, lu mau kemana, lu mau ngapain, lu mau jelajah dunia juga masih bisa gitu loh. Seru tahu, maksudnya menurut aku ya jomblo itu harus dinikmati. Karena misalnya ya, Banget, lu hitung ya, misal lu nikah umur aku expect 30 lah misalnya. Nah, I agree, 30, Terus misalnya kita hidup sampai umur berapa sih? Mentok. 90 lah. 90 lah. Oke, being realistic aja. Realistic. Anggap 80, ya kan? Kamu 85 nikah lah. Oke, 85. Berarti dari 30 sampai 85 kamu akan in a state kayak kamu in a relationship. Kamu I nggak agree. bisa punya waktu sendiri dalam artian ya kamu udah punya satu Orang. tanggung jawab
Benar. Ya walaupun tanggung jawab aku nggak tahu itu kata yang benar atau enggak. Cuman ya Nggak kamu apa-apa, udah it's punya someone yang kayak antara itu. Suami pasti pertama, kedua. Kalau misalnya kamu udah punya anak-anak, ya kan? Oh. Nah, jadi ya. kamu tuh anggap kamu hidup 85 tahun, hanya 30 tahun loh kamu bisa menikmati waktumu sendiri. Itu pun kan waktu kamu kecil juga nggak terhitung gitu kan. Jadi Benar, menurut aku kayak you have to enjoy your solitude sih. Iya benar. Dan apalagi gimana lu single tuh, lu tuh bisa get to know yourself better. Jadi kayak in the future juga, by getting to know yourself better, your life standards tuh bakal pasti otomatis naik gitu loh. Dimana ketika lu single, lu pengen travel the world atau whatever gitu kan standar lu. Tapi one day kalau misalnya lu ketemu orang yang kayak introvertnya banget mampus gitu ya, nggak pengen keluar rumah, ya kan obviously kan lu nggak mungkin nge-settle for someone like that gitu loh. Nah, dimana lu kalau misalnya lu travel the world, lu tuh kayak happy, lu tuh kayak YOLO gitu loh. Nah, ingetin guys, YOLO. YOLO You is so only live important once. karena you literally only live once. Why do you wanna live like hidup lu yang cuman sekali doang itu kayak settling for things yang lu bakal gak suka gitu loh. Nih, by the way ya, aku juga ada baca. Ini menurut aku suka banget sih. So, the purpose of a relationship is not to fix you or heal you or to make us whole and happy. It is to show us where we need fixing and what parts of us are still broken. Nah, ini sih yang kayak aku ngerasanya ketika kamu mencintai seseorang, orang itu mengajarkan the imperfection of yourself. Dari situ yang kayak Benar sih. yang perlu kamu perbaiki. Nah, ketika singlehood itu yang harusnya saatnya kamu untuk memperbaiki. I don't agree with the statement yang kayak lu harus get into a relationship biar kayak orang itu biar kayak bisa improve kamu. Kayak that statement I really nggak agree karena kayak that's gonna put a burden on the other person. Iya kan? Nah, dimana ketika lu single, lu bisa punya waktu sebanyak-banyaknya buat explore. Lu tuh sebenarnya pengen improve apa sih dari diri lu sendiri? Nah, di situ lu baru bisa explore like what I need to change, what I need to improve gitu loh. Dan you cannot depend on another person to fix you or heal you. Betul. Like depend on another person tuh maksudnya kayak nggak cuman pacar tapi teman, ortu, kayak keluarga or whatever. Don't depend on anyone to fix you. At the end of the day, lu tuh cuma punya diri lu sendiri. Betul, cuman kita sendiri yang bisa memperbaiki diri kita. Nah, terus tapi tadi kan kita udah ngomong about relationship, about singlehood. Menurut kamu kayak there's more good, bad, or ugly of being single? Menurut kamu? Isn't it obvious? Good. Apakah kita akan stay single forever? Honestly, Enggak, kalau misalnya ditanya kayak gitu, kamu gimana? gak tau ya. I'm a person yang very very comfortable with myself. I'm not gonna lie. Aku which is bisa like, lihat I sih. think, yeah, kayak which is like Kelihatan. I think my mom kalau misalnya nonton ini she's probably like, oh my god, kayak this is so bad. Kalau if you ask me if there's more good or bad or ugly about being single, I think as someone who's very into kayak self improvement, self healing, and self growth, yang kayak gue sebagai a human being tuh, gue tuh selalu cari cara untuk gimana cara gue tuh improve. Menurut gue, there's a lot more good being single compared to the bad or the ugly. Karena kayak what is the bad? Kayak what? You're doing life alone? Ya oke ya, Nggak ada. lu nggak burden anyone. Lu kayak nggak harus kayak sacrifice your time. Like there's nothing bad with being single. Adanya lu standarnya tambah naik. Lu bisa have time to do whatever you want. Lu bisa continue to like what? Make your parents proud or something. Terus kayak you can spend more time with your friends who more likely is like lebih wholesome kalau misalnya you're in a toxic relationship ya. Cuman you know what I mean? Kayak stuff like that. I feel like kayak there is a lot more good being single daripada orang di luar sana itu mikir. Karena jomblo atau single kan selalu dibully. Bukan dibully ya, lebih yang kayak apa sih lu jomblo gitu kan. Kayak dalam hati kayak gue mending jomblo daripada lu selingkuhin ya. Kayak girl, gue mending jomblo daripada lu yang selalu digasat sama cowok lu. Lagian, menurut aku ya, banyak orang single yang sebenarnya lebih happy dibandingkan orang yang lagi in a relationship. Betul. Ya kan? Betul. Kayak walaupun mereka terlihat di dalam relationship, tapi belum tentu
mereka tuh se-full itu untuk Banyak loh, diri banyak mereka banget loh sendiri yang kayak gitu. gitu. Banyak loh. Banyak yang kayak, lu kok bisa sih happy ini? Terus gue kayak gak berani jawab yang kayak, it's cause I'm single. And you're with a bad boyfriend. Gue gak bisa jawab itu, tapi I'm cuma kayak, ya I'm just self-healing girl. Bener-bener. Kayak Karena- ngerti gak sih? Karena ketika kamu single itu banyak banget hal yang bisa kamu explore yang kayak tanpa perlu obligation. Itu sih tadi Iya, bener banget. kata yang mau aku pakai adalah kayak you're not obligated to someone else atau kayak sesuatu. That's why kamu bisa sebebas itu, freedomnya itu. Bisa se-free itu. Gue cuman ngerasa kalau misalnya orang-orang yang gak single tapi they're in a good relationship, nah itu dimana mereka tuh kayak bakal kayak content with like who they are, ngerti gak sih? Yang mereka tuh gak pernah bertanya-tanya yang kayak, hah lu kok bisa happy ini sih? Gak pernah, karena mereka sendiri udah happy gitu loh, ngerti gak sih? If you see orang-orang sekitar kalian ya yang nanya-nanya yang kayak, lu enak ya single, itu dimana mereka tuh nggak bahagia di relationship mereka. Nah karena kalau lihat teman-teman kalian yang in healthy relationship, apalagi teman-teman gue in healthy relationship ya, mereka tuh nggak pernah loh yang kayak enak ya lu single, lu bisa kayak kesini ke situ kayak tanpa harus ini itu. Tapi kalau misalnya teman-teman gue yang kayak not in a bad, cuman kayak not in a good relationship lah, mereka kadang beberapa kali yang kayak, lu kok bisa ya enak banget ya single, Pengen lu- single lagi deh gitu. Iya, pengen single, kayak lu nggak ada tanggungan apa-apa. Lu kalau misalnya hari lu lagi jelek, like it's not gonna get worse because of your boyfriend. Ngerti nggak sih? Kayak stuff like that gitu loh. Jadi kayak I really don't think there's anything bad or ugly by being single. Kalau aku, walaupun aku tahu kayak singlehood itu more of the good, tapi aku tipe yang kayak aku harus ada masa dimana aku nggak single juga. Kenapa? Karena kalau ditanya lagi ya kayak adalah dimana momen-momen aduh gue pengen pacaran deh gitu, ngerti gak sih? Walaupun aku tahu single itu bisa membuat kamu happy, tapi ada kebahagiaan sendiri yang nggak bisa digantikan ketika kamu punya pasangan. I agree, Aku masih tetap setuju dengan itu. Maksudnya bukan berarti menurut aku single tuh bakal lebih happy dibandingkan kamu punya pasangan, dan hubungan atau relationship itu bakal kayak membuat kamu jadi terbebani atau gimana. Bukan ya, aku tetap agree ketika kamu punya pasangan, ketika aku punya pacar, itu aku bakal punya another level of happiness juga. Tapi aku nggak depend on that someone untuk make me feel happy. Nah, kenapa? Misalnya contoh hari ini aku udah kerja seharian dari pagi, malamnya syuting podcast misalnya gitu kan. Ada momen dimana aku kangen, I need someone to talk to, yang kayak aku tahu aku nggak bisa cerita ini ke keluarga misalnya, atau ke teman, atau siapapun, atau misalnya ke my siblings gitu. Dan a lot of things yang aku mungkin cuman pengen share ke someone yang itu pacar aku. Mungkin hanya pacar yang bisa ngerti gak sih? Iya, Yang kayak ada masa-masa dimana kayak kamu pengen, bukan sleep call, aku bukan tim sleep call, aku gak setuju. Tapi aku tipe yang kayak malam cuman kabar-kabaran aja gitu, how's your day? Dan ketika kamu butuhlah sebuah sandaran, ngerti gak sih? Walaupun kita sama-sama anak pertama nih ya, walaupun kita nih cewek strong banget, independen, cuman seindependen-independennya tetap kita butuh. Aku tipe yang aku masih butuh someone untuk nge-lead me, atau kayak I agree. membuat aku waras lagi kadang-kadang. Karena gimana pun kita sebagai cewek, nggak cewek deh, semua orang pasti pernah ngerasain burnout ketika kerja. Kayak kemarin gue chat kalau gue lagi burnout banget gitu. I was like, why? Kayak kamu butuh seseorang yang cuman kayak fully listen, paham. dengar, understand. Udah gitu dong, kayak cuma puk-puk gitu. Iya, kayak puk. karena terkadang kita tuh punya banyak past painful experience yang mungkin bisa tiba-tiba datang lagi, atau misalnya kayak sesuatu lah yang kita butuh seseorang cuman untuk dengerin kita misalnya. Paham. Gitu. Dan yang kayak aku bilang, beda sih kayak misalkan aku bilang nih, waktu aku pernah di zaman cegil gitu, kayak gue mau punya pacar, gue gak punya someone to talk to, aku gak punya gini-gini. Terus teman aku kayak, ya lu cerita aja ke gue misalnya gitu. Terus aku bilang ke mami aku kan dulu tuh tipe yang kayak, kenapa sih lu ngebet banget pacaran misalnya gitu kan? Karena gue nggak punya someone yang bisa aku ngajak gini. Kayak mami aku bakal kayak, ya udah lu cerita ke gue aja. Aku akan jawab kayak, gak bisa, beda loh feelingnya itu loh. Kan? Iya.
Ya, paham. But I do agree with the fact yang kayak the happiness of having a boyfriend. Enggak sih, tepatnya the happiness of just having butterflies in your stomach. Gue dihujat lagi sama Ciperan. Enggak, gue gak akan hujat ya. Cuman kalian harus nonton. Ini keduluan ini sebenarnya apakah itu selulu? Kalian boleh balik ke episode 3. Episode 3. Enggak, tapi kayak I know the feeling of like having butterflies in your stomach like when you go home after a date, or like sekedar cuman diucapin good night, or like kamu kayak or like you guys call after a long day, or like ditanya kayak how was your day gitu. I know the feeling of like ya digituin sama pacar, and like I agree that kind of happiness tuh nggak bisa di trade sama by the happiness of being single kan eventually. Tapi di saat lu single dan di saat lu udah like set your standards, that's where lu bakal lebih gampang dapet cowok kayak gitu. Ngerti gak sih? Lu bakal lebih gak bakal easily settle for like bare necessity type of guys. Lu bakal langsung settle for like the kind of guy you want. Itu saat-saat itu saat-saat dimana lu single tuh bakal helps a lot. Lu bakal dapet pasangan yang seperti itu. Itu sih menurut aku. Karena you attract what you are. Oh, I do believe that sih. You attract what you are. That's why when you're single, like sebisa mungkin like improve yourself. Karena you also attract what you are. Misalnya you want a guy yang hardworking, then be hardworking. Like nggak mungkin dong pasangan kalian yang kayak hardworking mau sama kalian yang kayak cuma males-males doang, rebahan di rumah doang, you know what I mean? Betul. Mikir. Conclusionnya ternyata konklusinya kita berdua masih mau berpacaran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dari Jessica Angela dan Farin Pangkajaya, kalian nggak perlu khawatir. Balik lagi tadi kan kayak kalau misalnya ditanya apakah my parents itu pressure me or not, malah aku bukan tipe yang kayak ayo nikah gitu, ayo kapan punya pacar, enggak. Mungkin karena maksudnya my parents udah belajar dan dia tuh lebih agree kalau my mom malah kasih target, pokoknya lu nggak boleh nikah sebelum 30. Oh, nice. Gitu. Jadi kenapa? Nice. Karena dia belajar kayak menurut dia ketika kamu tuh akan memasuki committed relationship, terutama pernikahan, itu tuh tidak semudah itu loh. Kayak banyak yang harus kamu persiapkan. Not only financially ready, kamu harus emotionally ready juga. Dan terutama cewek juga kamu harus kayak mentally ready. Betul. I feel like and itu ketika dimana lu single, that's where it comes handy gak sih? Karena di saat-saat lu single, lu figure everything out itu yang kayak lu financially how do you figure out your work? Kayak lu mentally how do you like kalau misalnya lu punya anxiety, how do you ease your anxiety? Lu gimana caranya lu nggak terlalu overthinking over like the small things gitu kan? Di single eranya kalian tuh yang dimana kalian tuh figure out siapa sih? Kalian tuh siapa sih? Menurut aku ya, makin kesini terutama untuk seorang pasangan, istri, ibu rumah tangga, lama-lama kayaknya emotional intelligence tuh bakal lebih berperan lebih penting dibandingkan dengan intelektual. Kenapa? I agree. Iya, walaupun memang lu harus pintar juga sih, ya kan? Bener, untuk manage something. Tapi kamu akan dihadapkan dengan banyak situation yang emotional dan mental kamu itu akan ditempa gitu. Pasti. Nah, makanya kayak tadi Ja bilang guys, ketika kamu di singlehood itu, saatnya kamu untuk kayak mempelajari untuk kayak karena menurut aku emotional intelligence itu bisa dipelajari. Itu sesuatu yang kamu pelajari, bukan terlahir natural kayak gitu, enggak. Bisa banget. Saatnya kamu untuk mempelajari itu adalah ketika di singlehood itu. Begitu teman-teman. I agree. Oke, jadi kita nggak single ya, nggak single forever. I guess. Oke, by the way teman-teman, if you guys punya opini, kayak dari tadi kita ngobrol-ngobrol, pasti kalian juga kayak pengen banget kan rasanya ikutan ngejawab. Boleh banget langsung aja komen di kolom comment section di bawah, karena kita berdua
seneng banget bacain message dari kalian semua gitu. Thank you yang udah nonton episode ini. Kalau kalian masih penasaran atau misalnya kayak pengen tahu lebih dalam about red flags atau delulu, atau misalnya kayak sebenarnya cewek atau cowok bisa nggak sih berteman, kalian bisa check our previous videos. Kita punya video-video sebelumnya. Tune in to our Instagram and TikTok at tiba-tiba kepikir. Dan juga jangan lupa like, share, subscribe to our YouTube channel. Dan juga kalau misalnya kalian mau dapat notification every time we drop a new video, kalian nyalain lonceng notifikasinya. Yes. See you guys on the next episode. Bye-bye. Bye!